di sini ada tugas yaitu mengenai wawancara berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan dari kepala sekolah. Yang pertama Ibu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu Christine mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau juga ketika terjadi kasus-kasus di sekolah, biasanya kepala sekolah mendapatkan laporan, mungkin dari wali kelas, dari waka, bisa juga dari BK. Nah, cara mengidentifikasinya ya kita bersama-sama dengan pihak yang terkait itu untuk menganalisis kenapa ini terjadi, ada apa. Kemudian saya memberikan tugas lebih lanjut kepada BK untuk menangani lebih teliti, sehingga akan ditemukan sebabnya apa, lalu solusinya bagaimana, gitu Ibu. Berarti yang pertama itu laporan dulu dari waka-waka, kemudian bersama-sama untuk mencari musyawarah dulu dengan para waka-waka, kemudian menganalisis. Kemudian bersama-sama dengan BK itu untuk menemukan solusi dari permasalahan itu. Kemudian Ibu yang kedua, bagaimana Ibu Christine menjalankan pengambilan keputusan itu berkaitan dengan kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama benarnya? Cara mengambil keputusan tentu saja berdasarkan data. Setelah kita menganalisis, kemudian mencari bukti atau kalau perlu juga memvisit, nah kita mengambil keputusannya berdasarkan data dari BK, kemudian kita duduk bareng untuk mengambil keputusan. Mungkin juga di situ melibatkan orang tua. Orang tua kita panggil juga, sehingga ketika data sudah lengkap, baru kita mengambil keputusan apakah anak ini akan diberi tindakan atau diberikan treatment seperti apa. Berarti awalnya memang berasal dari data gitu ya, sebagai faktanya. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah atau prosedur apa yang Ibu Christine lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan, biasanya saya membuat rancangan sendiri. Kemudian setelah itu saya memanggil waka, terutama yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Lalu saya diskusi terbatas, lalu setelah itu kita koordinasi. Dalam koordinasi itu saya akan meminta pendapat dari masing-masing waka atau siapa yang terlibat di dalamnya, sehingga keputusan itu diambil bukan otoritas dari kepala sekolah saja. Demikian Ibu. Berarti mencari apa Ibu? Berarti tidak berdasarkan dari individu sendiri, berdasarkan masukan-masukan dari para waka dan yang bersangkutan Ibu. Kemudian yang pertanyaan keempat Ibu, hal apa saja yang dianggap Ibu Christine efektif dalam pengambilan kasus yang berkaitan dengan dilema etika Ibu? Pengambilan keputusan. Yang efektif Ibu. Maksudnya hal-hal yang dianggap efektif Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Dilema etika itu kan berarti sama benarnya ya Bu. Betul, Bu. Ya, yang efektif ya kita mencari tingkat kerugian atau yang tidak menguntungkan di kedua belah pihak. Jadi selalu mencari solusi yang menguntungkan. Berarti dilihat dari sisi positifnya? Ya, dari sisi positifnya. Jangan sampai terjadi ada yang dijadikan korban dalam kasus tersebut. Berarti di sini intinya bahwa dalam pengambilan suatu keputusan itu tidak ada yang pihak yang merasa dirugikan. Ya, betul. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Ibu, dalam pengambilan keputusan itu apakah Ibu Christine menggunakan jadwal atau pada waktu itu misalkan terjadi suatu kasus, nah kemudian pada saat itu juga harus diselesaikan atau bagaimana? Ya, menunggu jadwal terlebih dahulu? Tentu saja tidak, karena semuanya harus ada prosedurnya. Jadi ketika ada laporan, kemudian saya meminta mereka memberikan data, kemudian saya membuat schedule, lalu tahapan yang akan dilakukan oleh pihak terkait misalnya dengan BK itu seperti apa, sehingga ada prioritas, ada urut-urutannya, ada schedule-nya.
berarti sesuai dengan prosedur ya Bu, langkah-langkah apa yang akan diambil. Oke, kemudian yang berikutnya Ibu, dalam pengambilan keputusan ini, selama Bu Christine melakukan pengambilan keputusan, adakah orang lain atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika Ibu? Ya, tentu saja ada, karena beberapa kepala tentu saja berbeda dengan hanya satu kepala. Maksud saya kepala pikiran begini, sehingga saya lebih suka mendapatkan ide dari berbagai pihak. Nah, karena saya yakin mungkin saya tidak punya ide itu, sehingga dilengkapi oleh pihak lain. Begitu. Berarti tidak berdasarkan dengan pola sendiri gitu? Tidak. Faktor yang itu. Kemudian Christine, selama ini dalam pengambilan keputusan itu, adakah tantangan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Jelas ada. Ketika tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya berat seperti pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba yang memang itu sudah melanggar etika, ini cukup berat, maka ada tantangan di situ. Tetapi saya selalu berusaha untuk mengkonsultasikan dulu ke pihak-pihak terkait terhadap kasus tersebut, sehingga langkah saya tidak disalahkan, karena saya punya atasan. Jadi misalnya saya juga lapor ke cabang dinas, kalau itu terkait narkoba saya ke BNN, sehingga saya mengambil keputusannya ya berdasarkan arahan mereka. Berarti berdasarkan masukan dari pihak lain gitu. Kemudian Bu, untuk pertanyaan terakhir, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama pengambilan keputusan tersebut? Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan dibutuhkan kebijaksanaan, sisi dan visi dari pihak lain, dan selalu harus mencari setelah keputusan itu harapannya adalah suatu perbaikan, suatu kemajuan, bukan membuat seseorang menjadi terpuruk atau malah mengalami keputusasaan. Berarti kita tetap mementingkan dari kepentingan pihak yang terkait gitu. Jadi tetap melihat dari itu, hal itu membuat kemajuan bagi yang bersangkutan atau tidak. Atau yang poin terakhir. Bu Christine, ini ada tadi 8 pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab oleh Christine dan saya juga telah mendapat pencerahan. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya, Christine. Sama-sama. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat ya. Mati nuwun. Waalaikumsalam Bunda. Ada yang bisa dibantu Bunda? Iya, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktunya. Bu Fadil kan berkaitan dengan posisinya sebagai kepala sekolah Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan bagaimana Ibu Fadil itu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ini saya menjawab sesuai dengan keadaan kami ya di sekolah. Jadi sebenarnya istilah kami sampaikan memang istilah dilema apa Bu? Dilema etik ya, atau hal itu memang itu memang teoritis ya. Hanya kalau di sekolah itu memang kami harus mengambil keputusan atau mengambil kebijakan, di mana kebijakan itu nanti akan memberikan manfaat kepada secara umum masyarakat sekolah, baik atas kasus tertentu maupun secara umum. Seperti itu. Berarti harus kebijakan itu harus itu ya Bu ya, harus diambil ya, harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kemudian yang kedua Bu Fadil, ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersamaan Ibu? Kalau secara umum kita tentunya harus bersama-sama dengan semua pihak ya dalam hal ini, karena di sini ada guru. Kalau itu melebar ke komite sekolah ya berarti harus melibatkan komite sekolah.
Kemudian karena sekolah swasta barangkali itu juga melibatkan pengurus, kalau itu hubungannya dengan siswa maka melibatkan siswa dan juga wali siswa. Itu secara umum seperti itu. Tetapi pada kondisi tertentu itu bisa juga secara pribadi saya mengambil keputusan kebijakan itu harus diambil biasanya itu pada kondisi-kondisi yang darurat. Nah, prinsipnya yang terpenting kebijakan yang kita ambil itu adalah tidak secara emosi dan tidak atas nama pribadi. Jadi bukan untuk kepentingan saya secara pribadi, tapi ini untuk kepentingan secara umum untuk masyarakat sekolah. Berarti untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Fadil itu yang pertama melibatkan seluruh pihak ya, seluruh pihak. Ya, kemudian kebijakan yang diambil itu atau keputusan yang diambil itu tidak emosi, tidak kemudian emosi, ya, kemudian tidak ranah pribadi, ya, jadi tidak sama-sama. Kemudian pertanyaan ketiga Bu Fadil, ini berkaitan dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Fadil lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini, Bu? Kalau untuk sebuah kebijakan umum biasanya kita membuat program dan sebagainya itu melibatkan banyak guru, kita diskusikan bersama, mari kita bersama-sama ambil mana yang terbaik. Jadi suara-suara itu dikumpulkan jadi satu dan mufakat itu menjadi solusinya. Tapi kalau misalnya tidak menemukan mufakat, maka secara wewenang memang saya yang harus atas dasar apa? Atas dasar kebutuhan, kemudian target, kemudian goal yang ingin kita capai. Jadi seperti itu memang saya yang menyetir, mengambil alih. Nah, kembalinya ke prinsip yang tadi sama, jadi kebermanfaat secara umum. Ya, betul. Berarti langkah yang diambil tetap mengambil secara mufakat gitu, keputusan bersama, kemudian harus memberikan antara kebutuhan, target, kemudian prioritas, tujuannya apa. Kemudian juga skala prioritas dalam hal itu. Kemudian berikutnya Bu Fadil untuk pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Pengambilan keputusan yang efektif. Yang dianggap efektif. Jadi memang keputusan yang efektif itu yang memang keputusan diambil secara bersama-sama, secara mufakat. Karena nanti resikonya itu akan ditanggung oleh bersama-sama. Jadi bukan ditanggung dalam artian yang negatif, dalam artian tidak ada komplain dari sini dan pembicaraan di belakang. Karena pernah sebuah kasus dulu itu ketika saya mengambil kebijakan dengan sendirinya, ini belajar dari pengalaman ya. Mungkin nanti jenengan pada posisi itu mungkin akan mengalami. Itu ternyata menurut saya baik, menurut orang lain belum tentu baik. Sehingga harus memanggil orang-orang tertentu itu supaya ada masukan-masukan. Oh iya, ternyata itu benar. Nah, itu efektif. Sebab kalau hanya secara pribadi saya, menurut saya baik, mungkin menurut orang lain tidak baik. Seperti itu. Efektif memang harus melibatkan orang banyak. Melibatkan mufakat. Tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Tidak ada, betul. Tidak ada pihak dirugikan, betul. Berarti dengan adanya mufakat tadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti itu. Ya. Betul, Bu. Kemudian untuk yang kelima, Ibu Fadil, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangannya apa, Ibu? Mengambil keputusan itu kan tentunya penanggung jawab tertinggi kan dan saya memang kepala sekolah. Jadi kalau nanti beresiko ya sudah pasti berarti semuanya itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu tantangan tertinggi ya dari diri sendiri itu. Keberanian kita dari sendiri itu memantapkan bismillah, tapi kembali kepada prinsip tadi bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kebermanfaatan, dilakukan dengan musyawarah. Maka nanti kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi, itu tim semua itu mendukung atas apa yang kita sepakati bersama. Lara jenengan biar ngondong itu sehingga tidak muncul hal seperti itu. Itu seperti itu. Tantangannya memang harus ada keberanian dari diri, meyakinkan kepada semua teman-teman itu juga. Berarti sebenarnya tantangan itu malah dari dalam diri sendiri, bagaimana meyakinkan kepada teman-teman semua untuk bekerja sama secara bersama-sama lah. Kemudian untuk yang berikutnya, Bu Fadil, apakah Bu Fadil memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian prosedurnya bagaimana, Ibu? Berarti yang pertama itu apakah ada
jadwal ya tertentu, untuk misalnya. menyelesaikan Itu masalah. apakah langsung pada suatu kejadian itu atau kalau saya untuk sifatnya pembinaan bisa ya, mungkin itu ada jadwalnya atau jadwal di setiap akhir bulan itu, karena setelah itu kan kalau swasta kan guru-guru akan mendapatkan gaji, maka di situ persoalan-persoalan yang muncul itu kita selesaikan ya, kemudian nanti ada kembali ke, kalau memang ada kasus tertentu itu kembali ke panduan yang awal. Ini panduan kita, ini norma kita yang disepakati, ini kode etik yang harus kita sepakati, maka mau nggak mau jenengan kalau ada persoalan harus kembali ke sini. Nah itu kan sambil kita memberi nasihat kan nanti setelah itu gajian kan, jadi orang nggak tersinggung gitu. Tetapi kalau nunggu gajian lama dan kasusnya memang sudah ada, tetap harus kita selesaikan. Sebab kalau tidak diselesaikan nanti memunculkan masalah baru kan demikian. Karena kalau masalah ditunda itu kan muncul numpuk-numpuk kan. Maka penyelesaiannya tentunya saya harus mencari fakta-fakta yang kuat, bukti-bukti yang jelas. Kemudian memanggil personal tersebut untuk saling diskusi, untuk diajak diskusi ya dalam hal ini. Karena bisa jadi menurut saya itu demikian, ternyata dalam lubuk hati ini demikian. Maka kita selesaikan secara diskusi, kembali lagi kepada prinsip kebersamaan, kemufakatan, sehingga nanti solusinya kita pecahkan bersama-sama. Dari situ nanti enak. Oh iya, itu sering sekali kita mengalami hal-hal seperti itu. Alhamdulillah dari kasus-kasus yang ada itu bisa normal kembali. Jadi seperti itu. Berarti tergantung kasusnya bisa ditangani langsung atau memang secara jadwal. Jadi tergantung memang tergantung kasusnya ya Bu ya. Kemudian berikutnya Bu, apakah ada faktor atau orang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Fadil dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut Ibu? Memang harus ada, karena saya itu kan hanya sebagai fasilitator ya. Jadi kepala sekolah itu kan sifatnya fasilitator atau koordinator dalam sebuah lembaga. Di situ kalau di sekolah ini saya baca di sekolah ini itu ada yang dulu pernah menjadi kepala sekolah, sehingga saya dudukkan, saya hormati dia, saya hargai dia. Kemudian dia melakukan hal yang sama, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu mereka atau beliaunya itu mampu memberikan provoaksi, pengaruh yang positif, sehingga terhadap sebuah persoalan itu bisa bersama-sama. Artinya kalau saya nggak punya kekuatan secara umum, maka beliau yang membantu. Tetapi memang yang paling penting memang dari kita sendiri ya, harus berani. Jadi siapapun yang kita hadapi itu bismillah saja, karena tujuan yang kita ingin lakukan itu baik. Jadi mengembalikan pada keadaan normal yang positif, maka jangan berpikir nanti gimana, udah bismillah aja, yang penting dengan cara yang baik, dengan benar. Nanti bil hikmah wal mau'idhah hasanah, nanti bil hikmah itu benar, mau'idhah hasanah itu dengan cara yang baik. Itu prinsipnya. Tetap ada ada faktor atau orang yang selama ini mendukung harus didukung. Jadi kepala sekolah itu yang terpenting adalah rekan-rekan. Kalau rekan-rekan nggak mendukung itu sangat rugi, karena kepala sekolah nggak bisa mengajar sendiri, nggak bisa melakukan pekerjaan sendiri. Justru pendukungnya adalah guru-guru lah, supaya guru-guru memberikan dukungan yang baik. Maka selama ini teamworknya harus baik, termasuk menurut saya tindakan kepada kepala sekolah kepada guru itu juga harus baik. Betul. Jadi memang dalam satu kesatuan itu harus ada kerjasama, bersama saling menghargai, saling baik kepala sekolah, guru atau dulu yang sudah ibarat dituakan Kemudian yang terakhir Bu Fadil, kemudian dari semua hal ini yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Fadil petik dari pengalaman pengambilan keputusan ini Bu? Banyak ya, memang banyak banget pengalaman kita mengambil kebijakan-kebijakan, entah itu sifatnya tadinya dari awal pertama baru memulai jadi kepala sekolah sampai 1 tahun 2 tahun dan itu memang banyak sekali, alhamdulillah. Tapi yaitu dengan prinsip tadi, sifatnya berani, kemudian tidak emosi, tidak untuk ranah pribadi, kemudian dilakukan dengan diskusi, dengan mufakat, itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Karena kalau tidak kita ambil, maka ibarat kapal itu ya terombang-ambing, jadi nggak ada yang nyetir mau kemana dan sebagainya.
Fadil sebagai fasilitator dia mungkin di sini walaupun kepala sekolah tapi juga tetap mengajak bawahnya untuk saling bersama-sama dalam mencari mufakat ya Bu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Ini sudah cukup Bu Fadil, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sekali telah mengganggu mungkin telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga berbagi. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin, bermanfaat sekali Bu. Sampun Bu Fadil, terima kasih. Berapa menit?